Pernah nggak sih Anda ngerasa justru orang-orang terdekat, keluarga, atau mungkin teman lama yang paling sulit menerima perubahan positif dalam diri Anda? Seolah-olah, mereka itu punya gambaran permanen tentang siapa kita di masa lalu, dan kita tuh nggak diizinkan buat berubah dari situ. Oh, itu manusiawi sekali. Dan sumber yang kita bahas hari ini, sebuah kisah singkat dari Matius, itu menangkap esensinya dengan luar biasa. Kita coba bedah bareng ya. Bukan dari sisi teologisnya, tapi lebih sebagai cermin psikologi manusia. Kenapa keakraban itu justru bisa membutakan? Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi situasinya sebenarnya sederhana. Yesus kembali ke kampung halamannya. Tempat di mana ya semua orang kenal dia. Tahu persis. Mereka tahu dia anak tukang kayu. Mereka tahu siapa ibu dan saudara-saudaranya. Mungkin ingat dulu pernah main bareng waktu kecil. Dan menolak dia. Penolakan inilah yang kemudian melahirkan salah satu ucapan paling terkenal, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, ini bagian yang paling menarik buat saya. Kenapa justru orang yang paling kenal jadi yang paling menolak? Bukannya seharusnya kedekatan itu jadi keuntungan. Mereka tahu karakternya, latar belakangnya. Harusnya mereka yang pertama percaya, kan? Disitulah letak paradoksnya. Keakraban mereka itu menciptakan semacam kotak. Di kepala mereka, dia itu sudah ditempatkan di dalam kotak dengan label anak tetangga atau anak tukang kayu. Waktu dia kembali dengan identitas yang jauh lebih besar dari label itu, mental mereka nggak bisa proses. Jadi menolak. Lebih mudah menolak realitas yang baru daripada harus merombak kotak yang udah nyaman di kepala mereka. Oh, jadi ini semacam bias kognitif gitu. Kita lebih suka pegang informasi lama tentang seseorang ketimbang menerima data baru yang drastis. Tepat sekali. Coba deh bayangkan, seorang koki hebat pulang kampung. Oke. Mungkin tetangganya bakal bilang, si Udin, saya ingat dulu dia suka main masak-masakan pakai lumpur. Mereka kesulitan melihatnya sebagai master chef, karena citra Udin kecil itu terlalu kuat. Sementara orang asing yang baru ketemu, justru lebih gampang. Mereka lebih mudah mengakui kehebatannya karena mereka nggak punya beban masa lalu itu. Mereka cuma lihat hasilnya sekarang. Oke, itu menjelaskan soal penolakannya. Tapi ada konsekuensi yang lebih dalam di sini. Sumbernya melanjutkan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kalimat ini yang paling mengusik saya. Ya, karena ini menunjukkan ada hubungan sebab akibat yang sangat kuat. Ketidakpercayaan itu bukan sesuatu yang pasif, ia menjadi sebuah penghalang aktif. Tunggu. Kalau seseorang benar-benar punya kemampuan luar biasa, bukannya itu harusnya bisa menembus skeptisisme apapun. Kenapa kepercayaan dari audiens jadi syarat? Apa itu nggak terdengar kayak alasan seolah-olah menyalahkan penontonnya? Pertanyaan bagus sekali. Mungkin cara melihatnya bukan sebagai syarat atau izin. Coba kita pikirkan seperti ini. Menanam benih unggul. Sehebat apapun benih itu, kalau ditabur di atas tanah yang berbatu dan tandus, ia nggak akan tumbuh. Oke. Bukan karena benihnya jadi lemah, tapi karena lingkungannya nggak memungkinkan untuk pertumbuhan. Nah, ketidakpercayaan itu menciptakan lingkungan mental yang berbatu dan tandus tadi. Ia menutup semua ruang untuk kemungkinan, ruang keterbukaan dan penerimaan. Ketika satu komunitas secara kolektif memutuskan, itu nggak mungkin, atau dia bukan siapa-siapa, mereka secara efektif membangun sebuah tembok. Tembok yang bahkan energi paling kuat pun sulit menembusnya. Jadi mereka bukan hanya tidak mau percaya pada apa yang mereka lihat. Tapi penolakan itu sendiri akhirnya membatasi apa yang bisa mereka saksikan. Ini poin krusialnya. Wah, oke, kalau kita tarik kesimpulannya, apa pelajaran utamanya di sini? Bahwa kisah ini adalah cerminan abadi tentang sifat manusia. Pepatah, nabi tidak dihargai di negerinya sendiri itu bukan cuma soal geografi, tapi soal psikologi. Ini jadi peringatan buat kita semua. Bahwa kadang ekspektasi dan keakraban bisa membuat kita buta terhadap potensi luar biasa yang ada tepat di depan mata. Baik pada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Ini bikin saya mikir. Kalau begitu, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika ketidakpercayaan kolektif dari orang lain bisa menjadi penghalang, coba balikan ke dalam diri Anda. Di area mana dalam hidup Anda, ketidakpercayaan dari diri Anda sendiri mungkin telah menjadi tembok paling tebal yang menghalangi keajaiban atau terobosan yang paling Anda nantikan.